Selamat bertemu kembali dalam channel kesehatan. Saya, Apoteker Dr. Andes Victor S. Ringo-Ringo, SA, MSc, akan membahas topik mengenai tidur dan COVID-19 serta insomnia. Apakah melatonin dapat mengatasi insomnia? Terutama pada profesional kesehatan yang merawat pasien COVID-19 di garda terdepan. Keluhan yang paling didapati adalah keluhan mengenai insomnia, cemas, dan depresi. Kita akan bahas berikut ini mengenai topik kalau Anda susah tidur, di melatonin saja. Selamat mengikuti. Susah tidur, di melatonin aja. Pada masa pandemi COVID-19 saat ini, tidur dapat meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh. Benarkah tidur dapat meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh kita? Tidur yang normal pada orang yang sehat melewati 4 fase, yaitu fase non-rapid eye movement atau NRMN, yaitu fase N1, N2, N3, N4, dan fase rapid eye movement atau REM. Siklus tidur ini berurutan mulai dari tahapan tidur ringan, yaitu N1 dan N2, kemudian diikuti dengan tidur lelap atau deep sleep, yaitu fase N3 dan N4, kembali ke tidur ringan, kemudian diakhiri dengan fase rapid eye movement atau REM. Mereka yang melewati fase tidur lelap ini akan menikmati tidur yang berkualitas. Sistem kekebalan innate dan adaptif ini sangat dipengaruhi oleh tidur. Kurang tidur akan melemahkan sistem kekebalan tubuh dan membuat kita rentan terhadap berbagai infeksi, apakah infeksi virus ataupun infeksi bakterial. Tidur akan meningkatkan imunitas badan tubuh kita dan akan membantu pemulihan tubuh kalau kita sakit. Selama pandemi COVID-19, para profesional kesehatan, apakah dokter, perawat, apoteker, yang berada di depan, di garis depan, telah memberikan pelayanan yang sangat luar biasa. Penelitian tentang efek buruk pada kesehatan mental di kalangan profesional kesehatan selama COVID-19 menunjukkan bahwa insomnia atau susah tidur adalah gejala yang paling sering dikeluhkan. Profesional perawatan kesehatan yang terlibat dalam perawatan langsung pasien dengan COVID-19 memiliki risiko yang tinggi untuk mengalami insomnia, depresi, dan kecemasan. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar di samping ini, di mana tenaga kesehatan mengeluhkan cemas, depresi, dan susah tidur setelah berhari-hari merawat pasien COVID-19. Bagaimana kalau kita susah tidur? Apa yang harus kita lakukan? Susah tidur? Ya, di melatonin aja. Tetapi apakah benar melatonin ini efektif untuk mengatasi insomnia atau susah tidur? Melatonin for sleep, does it work? Tubuh kita memproduksi melatonin secara alamiah. Melatonin tidak membuat Anda tidur, tetapi ketika kadar melatonin itu meningkat, terutama di malam hari,
Hal ini akan membuat kita tenang, dan keadaan tenang ini yang akan menginduksi tidur. Kadar melatonin di dalam tubuh kita akan meningkat sekitar 2 jam sebelum waktu tidur. Tubuh menghasilkan cukup melatonin untuk tidur. Namun, Anda dapat mencoba suplemen melatonin dalam jangka pendek jika Anda mengalami susah tidur atau insomnia, atau ingin mengatasi jet lag dalam perjalanan panjang dari satu negara ke satu negara yang lain, atau bila Anda ingin tidur lebih awal dan bangun lebih awal. Berapa besar dosis melatonin yang efektif untuk mengatasi insomnia? Anda disarankan untuk mengkonsultasikannya dengan dokter dan apoteker Anda. Dosis melatonin berbeda untuk setiap orang, jadi sangat individual. Dosis biasanya disesuaikan dengan usia, kondisi kesehatan, serta respon terhadap melatonin. Karena respons melatonin pada individu yang berbeda bisa saja berbeda tergantung pada dosis. Jadi pastikan untuk selalu berkonsultasi dengan dokter atau apoteker sebelum mengkonsumsi melatonin. Pada prinsipnya, menggunakan melatonin kita menggunakan dosis yang rendah terlebih dahulu. Kalau dosis yang rendah itu sudah efektif untuk mengatasi insomnia, dapat digunakan terus. Tetapi kalau tidak efektif, dosis kita bisa naikkan bertahap. Jadi prinsipnya adalah start low and go slow. Bisa dimulai dengan dosis setengah miligram, atau bisa ditingkatkan menjadi 0,75 miligram, 1 miligram, atau 1,5 miligram, atau 2 miligram, sampai nanti didapatkan dosis yang paling tepat bagi setiap individu untuk mengatasi insomnia atau susah tidur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai bertemu kembali pada channel kesehatan berikutnya dengan topik yang masih berkaitan dengan insomnia dan tidur, terutama berkaitan dengan tidur, apakah ada dampaknya pada tingkat keparahan COVID-19. Pada topik berikutnya, kita akan membahas mengenai melatonin, apakah bisa mengurangi keparahan COVID-19. Benarkah melatonin mengurangi keparahan COVID-19? Don't miss it, kita akan bahas pada topik berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Apabila Anda merasakan pembahasan topik mengenai tidur ini bermanfaat, silakan like, subscribe, and share to your colleagues and friends. Sampai bertemu kembali di topik kesehatan yang akan datang. Sampai jumpa.